Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan mengaku percaya karena ditanya. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Mengaku, terbitan BPK Gunung Mulia. Di sela-sela rapat Komisi Wanita PGI, seorang ibu duduk di sebelah saya bertanya, "Pak Andar, paling suka makan apa?" Saya menjawab, "Tahu Sumedang." Jawaban saya itu adalah sebuah pengakuan. Mengapa saya mengaku? Karena ditanya. Masa tanpa ditanya saya tiba-tiba mengaku saya senang makan tahu Sumedang? Saat itu saya sama sekali tidak sedang berpikir tentang tahu Sumedang. Akan tetapi tiba-tiba saya ditanya, maka saya pun menjawab dan itu merupakan pengakuan. Saya mengaku karena ditanya. Agaknya dulu pengakuan percaya terucap karena ditanya. Mungkin pada zaman lahirnya gereja, seorang tetangga bertanya, "Ibu dan saya sama-sama beragama Yahudi, tetapi karena sekarang ibu ikut kumpulan di rumah itu, memangnya ibu percaya apa?" Ia menjawab, "Saya dan suami percaya Yesus adalah Mesias." Dalam cerita lain, mungkin seorang pengangon kambing bertanya kepada temannya, "Gue heran, Yesus sudah beberapa tahun mati, tetapi masih ada buntutnya. Banyaknya menolak, banyak juga yang percaya. Kalau lu bagaimana?" Temannya menjawab, "Gue percaya banget Yesus adalah pembebas." Mungkin juga seorang tentara Romawi masuk ke ruangan ibadah. Tentu orang-orang heran dan bertanya, "Maaf, apa maksud kedatangan Tuhan ke sini?" Tentara itu mengaku, "Karena aku percaya Yesus yang dulu aku pukuli adalah juru selamat." Ibu, pengangon, dan tentara itu memberi jawaban karena ditanya. Jawabannya merupakan sebuah pengakuan percaya yang utuh. Pengakuan percaya yang diucapkan Petrus pun lahir sebagai jawab atas sebuah pertanyaan. Tertulis, lalu Yesus bertanya kepada Matius pasal 16 ayat 15a. Menanggapi pertanyaan itu, Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ayat 16. Agaknya petinggi kerajaan Ethiopia yang minta dibaptis juga ditanya, "Betulkah Tuhan percaya?" Petinggi itu menjawab, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37. Sangat mungkin bahwa pengakuan iman yang sekarang kita ikrarkan di gereja tiap hari Minggu asal usulnya adalah jawaban dari orang-orang yang ditanya imannya. Sekarang kita perhatikan apa yang mencolok dalam jawab-jawab yang dicontohkan tadi. Pertama, semua jawab itu singkat, hanya sekitar 6 kata. Kedua, semua pengakuan itu berpokok tentang diri Yesus. Ketiga, semua pengakuan itu keluar dari hati orang biasa. Pengakuan percaya itu bukan buatan ahli agama, melainkan orang awam. Keempat, semua jawaban itu terucap langsung saat ditanya. Itu bukan kalimat yang dibuat-buat, melainkan spontan. Kelima, semua pengakuan itu merupakan buah dari kesaksian dan pekabaran Injil yang baru dimulai pada zaman itu, yaitu sekitar tahun 50-an. Jawab-jawab itu merupakan cikal bakal rumusan pengakuan iman yang sekarang kita punyai. Awalnya adalah jawaban yang spontan
dan terucap karena ditanya. Jadi pengakuan iman lahir bukan sekali jadi, melainkan sedikit demi sedikit, bukan di persidangan para rohaniawan, melainkan di kalangan anggota gereja biasa. Pengakuan iman bukan dimulai oleh pimpinan gereja, melainkan oleh orang awam, bukan disodorkan dari atas, melainkan timbul secara alamiah dari bawah. Sekitar 100 tahun setelah jawaban-jawaban spontan itu terucap, lahirnya rumusan pengakuan iman yang pertama, yaitu di gereja lokal di kota Roma. Catatan sejarah menunjukkan bahwa sekitar tahun 150 gereja di Roma setiap minggu mengucapkan rumus pengakuan yang disebut pengakuan iman Roma. Bunyinya, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Kristus Yesus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, Gereja Kudus, kebangkitan daging." Selama beberapa ratus tahun kemudian, pengakuan iman Roma itu terus digumuli dan dikoreksi. Lalu pada abad ke-4 sampai ke-6, ia diubah dan direvisi sehingga akhirnya menjadi pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan sekarang. Selain itu, kemudian muncul pula pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Ada juga pengakuan iman Athanasius. Ketiga rumusan pengakuan percaya dipakai hingga sekarang oleh gereja Katolik, Ortodok, Lutheran, Calvins, Anglikan, Metodis, dan lainnya. Semua rumusan pengakuan percaya itu merupakan identitas iman bagi perjalanan hidup kita. Kita mendapat pegangan perihal kepada siapa kita percaya serta mempercayakan diri. Sayangnya banyak orang kurang tahu bahwa semua pengakuan iman itu awalnya berasal dari jawaban yang menanggapi pertanyaan. Dulu orang-orang itu ditanya lalu mereka menjawab, dan jawaban itu menjadi pengakuan mereka dulu dan kita sekarang. Oleh sebab itu, sebetulnya tiap pertanyaan adalah penting. Pertanyaan pembaca pun selalu saya tanggapi. Anda bertanya, saya menjawab. Jawaban itu merupakan pengakuan yang menyingkap secuil identitas saya. Seorang pembaca bertanya, "Apakah yang paling Bapak takuti?" Saya menjawab, "Ular." Dari kecil sampai sekarang saya takut melihat gambar ular, apalagi ular beneran. Malamnya pasti saya mimpi ular, lalu menjerit ketakutan. Saya terbangun kaget, kelojotan, setengah mati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada Sabtu hari ini kami dapat mendengarkan renungan dari karya Pendeta Dr. Andar Ismail tentang mengaku percaya. Biarlah hidup kami selalu dinaungi oleh iman Kristen yang baik. Amin. Sejak kejadian umat Tuhan
seterusnya.